lubang resapan cenah seperti itu ya, lubang resapan. Ayo, siapa yang mau menyebutkan dimensi apa yang kita ambil dalam kunjungan ke sini? Maju ke depan, ayo maju. Nanti ada door prize sendiri dari Pak Toto. Ayo yang mau maju. Boleh maju. Pak Toto, ada yang mau maju Pak Toto? Tentang dimensi yang kita ambil. Idoy. Jangan ngecap. Idoy. Sarul. Sama pupuk kompos. Tujuannya adalah dibuatnya ekobrik itu untuk mengurangi sampah plastik serta mendaur ulangnya dengan media botol plastik bekas untuk dijadikan sesuatu yang berguna. Contohnya itu seperti dibuat jadi meja, kursi ataupun yang lain sebagainya. Manfaatnya itu adalah untuk menanggulangi bahaya sampah plastik bagi lingkungan sekitar. Cara pembuatannya Ya kamu pemain hadroh. Jadi lebih tahu. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam acara kunjungan kegiatan P5 di pembuatan pupuk kompos. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan ke baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat tuan rumah sekaligus pengelola pembuatan pupuk kompos, Bapak Taman. Yang terhormat Kepala UPT Pertanian Kecamatan Seragi, Bapak Haryono SST. Yang terhormat narasumber Bapak Sukirman. Yang kami hormati tim kelompok tani pembuatan pupuk kompos. Yang kami hormati Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Negeri 1 Seragi, Bapak Puji Hartono SPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Bidang Humas SMA Negeri 1 Seragi, Bapak Toto Sugiharto SSI MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf Tata Usaha SMA Negeri 1 Seragi. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa disebutkan satu-satu dengan tanpa mengurangi rasa hormat, serta peserta didik kelas 10 yang berbahagia. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan perwakilan sekolah. Yang ketiga, sambutan Kepala UPT Pertanian Kecamatan Seragi. Yang keempat, sambutan tuan rumah. Yang kelima, doa, dan yang terakhir penutup. Marilah kita sama-sama membuka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan perwakilan sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Toto Sugiharto SSI MPD. Yang kami hormati kepada Bapak Toto. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT Dinas Pertanian Kecamatan Seragi, Bapak Haryono SST. Yang saya hormati Bapak Tuan Rumah sekaligus Ketua Pengelola Pembuatan Pupuk Kompos, Bapak Tawan. Yang saya hormati Bapak Pemateri, Bapak Sukirman. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Bapak Puji Hartono. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang kebetulan ini belum kenal dekat, jadi belum bisa disebutkan satu-satu namanya, Bu. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf TU yang ikut hadir di sini. Yang saya hormati juga Bapak. Yang kami hormati Bapak Haryono SST, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ini ke pengatur acara. Yang pertama-tama kepada Bapak pemilik dan pengelola Pupuk Upo ya, Pupuk Upo Desa Mandalasari, Bapak Taman yang saya hormati. Kemudian Bapak-bapak kepala sekolah atau yang mewakili dan beserta jajarannya para guru SMA Negeri 1 Seragi, Pak ya, yang saya hormati. Kemudian teman-teman ini ada beberapa teman dari penyuluh ini yang saya hormati. Kemudian anak-anak SMA kelas 10 Seragi yang saya banggakan, mudah-mudahan menjadi setidak-tidaknya adalah nanti yang menjadi petani milenial, itu harapan kami, Pak. Mudah-mudahan itu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita pada hari ini masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan oleh SMA 1 beserta staf-stafnya. Kemudian selawat serta salam marilah kita limpah curahkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semua mendapat pertolongannya di yaumil kiamah nanti. Amin. Anak-anakku semuanya, ini Bapak tidak akan memberikan sambutan ya, tidak akan memberikan sambutan, tetapi akan flashback kenapa UPO, kenapa pupuk kompos ini harus kita kerjakan. Saya akan cerita sajalah inilah, bukan berarti sambutan. Akan cerita kenapa kok Pak Taman ini sampai jungkir balik, membanting tulang, semuanya dicurahkan ke sini. Ini untuk apa sebetulnya? Nah, saya akan cerita kenapa itu. Nah, Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat sejahtera semua. Tapi pun anak-anakku yang ganteng-ganteng, yang cantik. Oh iya. Kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan cantik. Ya. Boleh saya kenalan? Saya kenalan dulu lah ya. Tapi saya mengucapkan dulu. Kalau saya kenalan dulu nanti meloncat. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Seragi. Yang saya hormati Bapak Ibu KUPT beserta penyuluh. Yang saya hormati rekan-rekan daripada pengelola pupuk kompos organik. Yang saya hormati anak-anakku tersayang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberkahi daripada kita semua. Amin.
pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersilaturahmi ya, Nak ya. Saya lahir tahun 1972, berarti sekarang sudah nyampe ke 51 ya? Apa 52? Jadi nama lengkap saya ini Taman. Ada nggak yang namanya seperti Taman? Tetapi ini tidak seindah orangnya ya. Orangnya kok hitam ya? Kan seperti itu. Domisili saya ada di Sukarandek, Desa Kualas Kampung, Kecamatan Sragi. Jadi saya berdiri di sini terlepas dari terkait dengan sebuah pembinaan. Yang kedua, boleh saya menyampaikan artinya jabatan saya? Boleh. Saya ini grogi ya, tapi nggak grogi lah, orang anak-anak ini semua yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Jadi saya ini mendapatkan amanah dari masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya ada di Dapil 3, yaitu Kecamatan Sragi, Ketapang, Bakahuni, dan Penengahan. Jadi saya mendapatkan amanah lewat artinya menjadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Ini saya sampaikan. Menjadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan ini cakupannya, kalau anak-anak ini melihat daripada apa yang menjadi tujuan, yaitu suatu glamor ya. Artinya semua program tercapai. Tetapi ini tidak. Karena saya ini menggeluti dari silsilah kepala desa, dari anak petani, dari anak seorang petani, kemudian menjadi amanat menjadi kepala desa, setelah itu menjadi pengelola daripada kelompok tani. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan amanah saya untuk di Kabupaten Lampung Selatan. Jadi di Kabupaten Lampung Selatan Bapak ini masuk di dalam Komisi 2. Komisi 2 itu mengenai urusan pangan, terlepas pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan. Jadi urusan semua urusan pangan. Bagaimana Kabupaten Lampung Selatan itu swasembada pangan. Jadi saya berbangga Pak Guru, Bu Guru. Tentunya di sini kalau zaman dulu saya sekolah kan tidak ada kurikulum merdeka ya. Yang intinya di sini ada pengelolaan kompos organik. Karena apa? Ini sangat bermanfaat untuk para petani. Di situ. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'mahu ya Rabbana walakal hamd walakal syukru. Allahumma salli ala Muhammadin fil awalin wal akhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi baina wa baina masyiatika. Ya. Jadi keuntungan pupuk organik ini yang pertama adalah ramah lingkungan. Itu. Maaf. Terus selanjutnya mempunyai kandungan hara yang lengkap. Jadi unsur hara itu ada unsur hara makro, ada unsur hara mikro. Kalau unsur hara makro itu ada nitrogen,
ada fosfat, ada kalium, itu yang makro. Kalau unsur hara mikro itu banyak jenisnya, ada magnesium, ada sulfur, ada ferum, terus ada silika, dan lain-lain. Mungkin adik-adik nanti bisa browsing semua itu ya. Terus keuntungan lagi menggunakan pupuk organik adalah dapat mencegah serangan penyakit pada tanaman. Kalau kita menggunakan pupuk kimia terus-menerus, itu yang akan berdampak kepada tanaman kita itu mudah terserang oleh serangan penyakit. Jadi sifatnya pupuk organik ini dia itu sebagai imunisasi. Kalau adik-adik dulu waktu bayi kan imunisasi ya. Ya. Jadi ada lagi kotoran kelelawar, ada lagi kokofit, ada lagi kalsium ya, terus ada lagi karang sekam. Tapi seandainya untuk adik-adik tadi disampaikan ya, untuk rencana membuat kompos kan menggunakan sisa-sisa makanan dan dedaunan di sekitar sekolah. Pada dasarnya itu prosesnya sama. Jadi yang paling utama dalam pembuatan pupuk organik itu ini deh. Nah nih. Kopi ya, nah warna hitam kopi. Nah, jadi di sini ini adalah bioaktivator namanya. Di sini ada lactobacillus. Pernah minum Yakult nggak? Nah inilah bakteri yang ada di Yakult. Ini salah satunya bakteri yang ada di Yakult, namanya lactobacillus. Terus ada lagi Pseudomonas. Nah ini sebagai salah satu bahan untuk pembuatan kompos organik. Terus kemudian juga di sini ada namanya Azotobacter namanya ini ya. Jadi Azotobacter ini mikroba yang berfungsi bisa mengikat N bebas di udara. Jadi kalau di udara kita ini banyak unsur N, nitrogen ya. Ketika bakteri ini sudah ada di dalam tanah, jadi nitrogen di udara ini bisa terserap untuk disalurkan ke tanaman kita. Terus selanjutnya juga ada namanya trichoderma. Nah ini trichoderma ya, ini masih kopi bubuk kalau ini Dek ya. Itu sudah dicairkan, masih kopi bubuk. Jadi fungsi trichoderma ini sebagai fungisida hayati. Ada yang tahu fungisida? Fungisida itu jamur. Fungi itu jamur ya. Kalau adik-adik punya panu itu salah satu fungisidanya. Itu bisa digosok dengan ini. Dengan trichoderma. Jadi sebagai fungisida alami. Terus di sini juga adik-adik mungkin melihat sama buat di sini. Dan untuk adik-adik untuk disimak bagaimana prosesnya. Karena kalau kita praktek itu akan lebih cepat diingat daripada hanya mendengarkan. Siap nggak adik-adik itu praktek? Siap. Oke. Tolong disiapkan per kelompok 1 orang. Ada berapa kelompok? Itu kameramen. Ya. Ya, ketua-ketuanya. Dira kameramen kan? Itu yang coba amat. Jadi biar tahu gimana rasanya kita pegang cangkul deh ya. Ya. Mohon izin Pak, mungkin 2 atau 3 per satu kelompok. Nah 3. Iya. 3. Aduh. Iya. Iya. Iya betul. 1 kelompok 1 orang. Kita untuk praktek langsung. Ini 1 orang. Kalau hanya teori nanti gampang. Adik-adik bisa copy ini. Nanti ini udah ada dengan ibu gurunya. Ada. Kan yang videonya siapa Pak? Yang video Kumpul di sini. maju ke Kumpul sini ya. Yuk, maju. Ilan. Kumpul ya. Di sini ada yang pertama. temenin tuh. Ada arang sekam. Ayo sama aku. Ayo bejir.
Ya malu lah, aing mah malu. kalsium karbonat sebagai penetralisir pH tanah. Di sini juga ada kokopit yang fungsinya adalah untuk menyerap dan menyimpan air di dalam tanah. Kemudian ini juga ada kotoran yang sama dengan itu. Ini bioaktivator. Ini untuk memproses sebagai proses dekomposer supaya bahan lebih cepat terurai. Jadi untuk proses pembuatan kotoran sapi kita gunakan 50%. Boleh diambil mewakili? Untuk yang lain yang duduk ini sebenarnya boleh keliling, jadi bisa tahu prosesnya, ya bisa mengelilingi Jadi ambil teman-temannya. ini Ya, silakan. 5 angkong ya, 5 angkong. Panas bejir. Ayo deh, kita angkong. 5 angkong. Nanti kita susun di sana ya, 5 angkong. Biarin. Panas Biar dia loh, minum. boy. Panas banget ini, panas banget, boy. Nah, biarin. Udah maaf. Nah, cukup. Nah, sini. Bisa di sini. Ada di sini. Di sini, lupain sini. Video itu nggak usah panjang-panjang loh, membayang nggak usah panjang-panjang loh. Kan sinematik kan? Iya sinematik aja kan. 5 ya. Jadi kohe sapinya 50%. Di video anjay. Panasnya bejir. Panas tahu apa kamu? Oh, panas kan panas tahu apa kamu? Pakai sunscreen. Kelili, wek. Hani, nanti aku bawain payung. Tendanya tuh. Iya, Alpia mau kemana? Ya, nanti pulang makannya banyak Tungguin, ya Mel. kalau pulang tinggal. Nah, ini mau tinggal cuman gini doang nanti lagi. Berupa arang. Kalau abu itu kandungannya udah karbon. Di arang sekam ini banyak mengandung unsur hara mikro yang namanya silika. Jadi fungsi silika itu untuk menguatkan batang. Dia batang akan lebih kokoh. Cukup. Menguatkan batang. Cukup. Menguatkan Iya. batang. Deh. Nora atau itu ya nut. Woi. Amatir ya. Kita campur lagi dengan kalsium karbonat atau kapur ya. Karbon. Kalsium karbonat CaCO3D ya. Jadi fungsinya untuk menetralisir keasaman tanah, untuk meningkatkan pH tanah. Awas ya. Celolop. Ada yang ingat tadi apa fungsi kalsium karbonat? Menguatkan pH tanah. Aplaus untuk saya. Ini nanti yang duduk-duduk transfer ilmu berarti ya. Jadi ini sekitar penggunaannya untuk campuran 5% dari bahan baku yang ada. Sudah cukup. Angkat lagi. Nah, cuma geser-geser. Aing yang nempel. Kemudian kita tambahkan kokopit. Jadi fungsi kokopit ini Salah bejir. untuk menyimpan air, menahan air dalam tanah, sehingga kelembapan tanah bisa lebih terjaga. Iya tuh anjay. Di kokopit ini juga ini terkandung hara kalium namanya ya, kalium ini.
Udah cukup. Kopi. Kalau kita roll jadi karyawan deh. Ya Rul. 1 juta per hari. Kurang mesin teman. Biar lebih lengkap kandungan dan untuk meningkatkan kandungan fosfat, kita tambahkan kotoran dari walet. Nah, mana walet? Nah, ini tuh menambah unsur B. Langsung tabur aja. Adik-adik tahu nggak apa fungsi fosfat untuk tanaman? Biar sehat. Unsur hara fosfat berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar dan pertumbuhan batang. Menguatkan batang pohon. Batang. Ada harta karun. Selanjutnya untuk meningkatkan unsur hara kalium, kita tambahkan kotoran kelelawar. Kotoran kelelawar. Jadi kandungan kalium ini, hara kalium ini untuk merangsang pertumbuhan bunga dan buah. Kotoran carul belum. Yang gitu ya Taina. Memang gitu. Kotoran jiwa. Karek kapal sih ya. Bukan cemilan ya. Kayak aspal. Rul, coba dah Rul. Tes kriuk. Ini sekitar 5% ya. Kotoran kelelawar. Dah cukup kamu sih. Ini semua bahan udah kita campur menjadi satu, kemudian kita aduk secara merata. Ayo dibantu, tolong kawannya dibantu. Kita aduk secara merata. Gantian. Kita aduk secara merata. Sekop, diaduk. Diaduk sampai keringetan deh ya. Sehat Rul. Tinggalan. Apa? Ini enggak, ini langsung semprot Pak. Ini masih proses fermentasi kan. Jadi kalau di sekolah karena tidak ada alat dan mesin, adik-adik cukup seperti ini proses pembuatannya. Dibalik ke tuh ta. Eka, oh masih di. Ayo semangat. Ketika bahan sudah diaduk semua, sudah merata, kita tambahkan bioaktivator. Jadi bioaktivator yang ada di dalam tangki ini, sprayer ini ada lactobacillus, ada pseudomonas, ada azotobacter, juga ada trichoderma. Setelah diaduk, tolong satu pegang tangki untuk disemprotkan. Sahrul KB. Disemprotkan secara merata. Disemprotkan sambil diaduk. Diaduk lagi biar merata. Jangan maju tuh. Aduk dong. Dikit-dikit tuh Jani. Wow, karunya. Video. Diaduk, dibalik. Ini si kembar.
Jadi disinilah proses bioorganik kita menambahkan bioaktivator tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah disinilah setelah kita berikan bioaktivator, kita tutup menggunakan plastik atau terpal. Kalau sudah merata kita siapkan, tutup menggunakan plastik atau terpal. Apa itu? Jadi nanti untuk adik-adik ketahui apa sih ciri dari kompos yang sudah jadi. Adik-adik semua ya, tolong di yang belakang, apa sih ciri kompos yang sudah jadi? Yang pertama, sudah tidak berbau khas kotoran, sudah tidak berbau khas sampah. Kemudian warna sudah berubah. Yang ketiga, apabila kita pegang sudah tidak terasa panas. Itu ciri fisik yang paling mudah kita amati. Jadi hadirin sekalian, setelah kita tutup dengan plastik, udah cukup jadi ya, udah cukup lah ini. Setelah kita tutup dengan plastik, setiap 4 sampai 5 hari kita bungkus di sini. Nah ini pakai kita menggunakan blower. Nah dari sana ini pemanasannya. Ya, ini proses hasil proses pengambilan seperti ini. Ya, sudah dilakukan penjaringan. Akan lagi dekomposer lagi. Ini dari ini kita buatkan sampai sini. Iya, apa boleh? Dan yang melihat karena kita ini ada mikrobanya untuk menjaga kelembapan, pengemasan kita menggunakan plastik. Jadi kelembapannya akan terjaga. Jadi inilah proses dari awal kita membuat kompos sampai inilah hasilnya. Dari proses yang cuma dibuat tadi, disinilah akan muncul kandungan dari sekalian.